Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 29 Agustus 2024. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti isu jet pribadi yang dipakai Kaesang Pangarep ke Amerika. Selanjutnya, Pansus Haji DPR merasa jengkel saat menggali pengakuan pejabat Kementerian Agama. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara terkait isu jet pribadi yang diduga digunakan oleh putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep bersama sang istri, Erina Gudono saat ke Amerika. Alexander menegaskan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat LHKPN KPK untuk bergerak. Kaesang menjadi sorotan saat berpergian ke Amerika Serikat. Diduga, ia bersama istrinya menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650. Dalam keterangannya, Alex menyebut tujuan penelusuran ini guna meminta klarifikasi Ketum PSI usai berpergian menggunakan jet pribadi mewah. Menurut Alex, klarifikasi terhadap Kaesang yang menyewa jet pribadi dengan harga yang cukup fantastis itu diperlukan. Upaya ini sebagai bahan penjelasan juga terhadap masyarakat. Di sisi lain, langkah ini guna memperjelas apakah penyewaan jet pribadi tersebut ada kaitannya dengan pemberian fasilitas. Alex juga menegaskan, meski Kaesang bukan penyelenggara negara, tetapi KPK masih bisa menagih LHKPN Ketum PSI itu. Mengingat Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Pansus Haji DPR marah besar saat mencecar anak buah Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Pansus Haji dalam rapat mencium dugaan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Pada rapat 29 Agustus 2024, Pansus Haji mengundang Kasubdit Data dan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Ditjen PHU Kemenag, Hasan Afandi sebagai saksi. Dalam rapat, terlihat jelas emosi politikus Partai Golkar Aceh Hasan. Aceh mempertanyakan kuota ibadah haji dan dugaan terkait adanya manipulasi data. Hasan mengaku tidak bisa menjawab karena tidak mengetahui kasus per kasus. Ia juga tidak mau menebak dan menyalahkan sembarangan orang. Dalam rapat, Hasan juga sempat mengusap mata sambil terdiam. Saya tidak bisa menjawab, Bapak. Ya, tapi itu bisa terjadi kenapa coba? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu kasus per kasusnya. Saya tidak tahu kasus, kan ada banyak kemungkinan. Karena ada banyak kemungkinan dan saya nggak bisa menebak-nebak dan langsung menjustifikasi bahwa salahnya pasti si A, pasti si B. Oke. Mohon izin, Pak. Nggak, tapi Bapak meyakini sebagaimana saya ingin menegaskan lagi pertanyaan dari Pak Saleh bahwa ini dengan sistem ini memungkinkan terjadinya manipulasi? Mungkin saja. Oke. Kami diajarkan, Bapak, bahwa tidak ada sistem yang kemudian dijamin pasti aman. Kami diajarkan seperti itu. Dengan cara dengan memiliki mindset itu, maka kami akan selalu berpikir bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Jadi selalu berpikir untuk berusaha mengamankan dan membereskan proses-proses. Terima kasih Bapak masukannya tentang tadi. Ya, ini supaya tegas aja Pak. Kita ini kan enggak, karena begini Pak, ya. Ketika kita rapat dengan Dirjen, ya selalu ini sesuai dengan Siskohat, sesuai dengan undang-undang. Tapi kenyataannya ini terjadi gitu loh. Jadi ini kan menyangkut dengan kebohongan. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.